hanya ada ketika di tempat ibadah. Ketika di luar tempat ibadah, di luar tempat ibadah, mungkin di rumah, mungkin di jalan, mungkin di tempat kerja, mungkin di tempat keramaian, imannya hilang, akan hilang. Termasuk malaikat yang kita imani adalah malaikat raqib dan atid, malaikat yang selalu mengikuti kita. Wa ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita omongkan, apa yang kita lakukan, semua tidak lepas dari kamera malaikat raqib. Tiga langkah kesuksesan orang-orang yang beriman kepada Allah, sukses dunia dan sukses akhirat, yaitu berusaha, berdoa dan tawakal. Tidak mau tadabbur Al-Quran, apakah hatinya itu memang sudah terkunci gitu? Orang nggak mau baca Al-Quran memang itu hatinya sudah terkunci? Itu pertanyaan, satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah taklim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Kriya Lobawangi yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita bisa hadir kembali di masjid yang kita cintai ini dalam rangka sholat subuh berjamaah, dilanjutkan taklim di pagi ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kepada kita semua, melimpahkan anugerah dan memberikan rahmat kepada kita semua atas langkah kita, waktu kita, tenaga kita untuk berjalan ke rumah Allah dalam rangka menambah kekuatan iman dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kelak di hari kiamat inilah salah satunya yang akan jadi bekal kita. Amin ya rabbal alamin. Selawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak di hari kiamat kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah taklim sekalian, mari kita lanjut taklim pagi ini. An-Nisa ayat 81. Sekali lagi, untuk kali ini kita lanjutkan kajian Al-Quran surat An-Nisa ayat 81 dan referensi kitab Tafsir Jalalain yang dikarang oleh Imam Jalaluddin, ya namanya Jalaluddin semua, Jalaluddin Ahmad Al-Mahalli, Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaquluna ta'ah fa idza baraju min 'indika bayyata ta'ifatum minhum ghayra alladhi taqul wallahu yaktubu ma yubayyitun fa'arid 'anhum wa tawakkal 'ala Allahi wa kafa billahi wakila. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ويقولون طاعة Faida baraju min indika bayyata qa'ifatum minhum wa yaquluna lan padha ngendika sapa wong akeh ayyil munafiqun orang-orang munafik ida ja'uka nalikane teka sapa munafiqun ka ing sira Muhammad. Amruna dia mengatakan amruna ta'atun, amruna utawi kewajiban kita orang munafik mengatakan iku ta'atun taat laka maring sira Muhammad. Fa idza barazu moko nalikane budal sapa munafik ai kharaju takase padha metu saka majelis Nabi sapa munafikun min ing dika saking sanding ira Muhammad tapi bayyata ngumpetake saka qaifatun segolongan munafikun minhum saking munafikun. Lafal bayyata bi idghamit ta ngidghamake huruf ta fitto'i indalah hatta bayyata to gitu ya. Watarakahu lan ninggal idgham atau seperti artinya yang ada bayyata to ifatun to ninggal pasti ai admarot tegese ngumpetake menyembunyikan sapa to ifat ghairul ladzi sa'liyane perkara takulu ngucap sapa ta'ifah minhum maring sira Muhammad fi hudurika ing dalem datengi ing sira minat taati saking ketaatan ai isyan tegese gawe maksiat sapa munafikan sira. Wallahu tawi Allah iku yaktubu nulis sapa Allah yakmuru perintah sapa Allah dikutubin kelawan nyatet ma ing perkara yubayituna kang padha ngumpetae kabeh sapa ta'ifah bisohaihim dicatat fisohaihim ing dalam pira-pira buku catatane munafikun. Tujuannya apa? Liyujaju krana dibalas sapa munafikun alih ngatasi man. Fa'arid mongko mingo sira berpaling sira Muhammad anhum saking munafikun bisoki kelawan aweh maaf aweh ngapura wa tawakkal lan padha lan tawakal sira Muhammad Allah wa ngatasi Allah aisik bihi
percaya sira Muhammad bi kelawan Allah, fa innahu maka sak temene Allah iku kafika bakal nglindungi, selalu nglindungi sapa Allah kan sira. Wa kafalan cukup sapa bilaikan Allah wakilan sebagai pelindung. Ai mufawwadon ilaihi tempat tawakal, wakilan sebagai apa ya, mufawwadon sebagai tempat berlindung, tempat tawakal ilahi. Wa yaquluna ta'atun, ada sebagian orang-orang yang setiap hari kumpul bersama Nabi, setiap hari bertemu dengan Nabi, bukan hanya bertemu dengan para sahabat, bukan hanya bertemu dengan para sahabat, bertemu pada Nabi, tiap hari ketemu, ngikutin majelis Nabi, ngikutin perjalanan Nabi. Tapi mereka mengatakan wa yaquluna ta'atun, mereka mengatakan di depan Nabi, kami siap, amruna ta'atun, kewajiban kita, kewajiban kami semua ya Rasul adalah taat kepada engkau, alias beriman kepada Nabi, mengikuti ajaran Nabi, apa yang disampaikan Nabi lewat Al-Quran. Ya amruna ta'atun, kami taat. Tapi faidah barozu min indika, tapi ketika mereka keluar dari majelis Nabi, sudah tidak diadakan Nabi, alias di belakang Nabi, sudah sampai rumah, sudah sampai kembali ke apa tempatnya masing-masing, bayyata qaifatun, ada segolongan dari mereka menyembunyikan kebenaran yang disampaikan Nabi lewat Al-Quran, sengaja disembunyikan. Ada yang mengatakan bayyata qaifatun, menyusun satu rencana di tengah malam, menyusun satu rencana di tengah malam untuk apa? Untuk menolak ajaran Nabi. Minhum, dari mereka, ghairul ladzi taqul, lain yang mereka ucapkan tadi di hadapan Nabi seperti itu, tapi di luar apa majelis Nabi yang dikatakan lain. Inilah gambaran orang-orang yang apa, imannya selalu tanggal, selalu tumbang, selalu hilang, hanya melekat sebentar saja ketika di tempat ibadah, tapi di hadapan Nabi, sama di tempat ibadah. Imannya hanya apa? Hanya ada ketika di tempat ibadah. Ketika di luar tempat ibadah, di luar tempat ibadah, mungkin di rumah, mungkin di jalan, mungkin di tempat kerja, mungkin di tempat keramaian, imannya hilang, ketaatannya hilang. Apakah kita termasuk golongan yang itu? Apa yang selalu iman kita terus tumbuh, dan iman itu yang akan membentengi diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika keluar dari majelis Nabi yang dikatakan beda. Tapi biarpun seperti itu, Allah memberikan semangat kepada Nabi untuk memperjuangkan Al-Quran, memperjuangkan Islam. Wallahu yaktubu ma yubayyitun, Allah tetap mencatat amal perbuatan mereka, baik yang disembunyikan maupun yang tidak disembunyikan, dicatat oleh Allah. Nanti di akhirat akan dibalas. Dalam ayat lain, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Surat Qaf. Kalau kita baca surat Qaf, ayatnya pendek, tapi masya Allah isinya itu banyak banget, menggetarkan hati lah. Kalau kita baca surat Qaf, kita nanti kalau di rumah buka surat Qaf,
Terus berapa di sekitar terus apa 27 ke sana. Surat ayatnya apa itu, tapi masih masya Allah isinya. Ma yalfidhu min qaulin illa ladayhi raqibun atid. Ma sesuatu yang ini bersama ya itu dari lafzul lafal qaulin ucapan. Lafal itu apa? Yang kalimat yang tersusun tapi belum diucapkan, masih tersimpan apa? Belum dia apa? Yang masih tersusun. Kalau sudah diucapkan min qaulin sudah diucapkan. Jadi ucapan yang sudah, kalimat yang tersusun dalam hati kemudian diucapkan illa ladai raqibun atid, kecuali apa? Sudah dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Pasti itu termasuk apa hal yang harus kita imani. Kalau termasuk rukun iman terhadap para malaikat yang Allah ciptakan untuk mengawasi amal perbuatan manusia. Malaikat yang dikasih tugas oleh Allah itu tidak terhitung jumlahnya, karena Allah tidak menyulitkan hambanya, Allah tidak mempersulit hambanya, sehingga ahlu sunnah wal jamaah memberikan ringkasan cukup kita mengetahui nama malaikat 10 saja, nggak usah banyak. Mulai dari malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. 10 titik saja. Tapi jumlah malaikat tidak ada yang sanggup itu. Termasuk malaikat yang kita imani adalah malaikat Raqib dan Atid. Malaikat yang selalu mengikuti kita. Wa ma yalfidhu min qaulin illa ladayhi raqibun. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita sembunyikan, apa yang kita lakukan, semua apa tidak lepas dari apa kamera malaikat Raqib dan Atid. Ada yang mengatakan dalam tafsir ini bahwa malaikat Raqib dan Atid ini bukan nama sebenarnya, di pekerjaannya. Karena apa? Setiap manusia Allah kasih penjagaan malaikat sampai dia mati, sampai nanti dikirim di hari kiamat. Makanya jumlah malaikat yang mengawasi tugaskan Allah pada manusia itu sejumlah manusia sejak zaman Nabi Adam sampai nanti dari kiamat. Itu Allah sampai apa? Saking telitinya untuk mengerti, karena kita ini apa? Suka bohong, banyak bohongnya, banyak keliruannya. Ghairul ladzi taqul, apa yang diucapkan 5 menit yang lalu sama 5 menit yang akan datang beda. Makanya Allah kasih apa? Monitor CCTV yang menempel kanan dan kiri di Raqib dan Atid. Nanti yang akan menjadi apa? Menjadi saksi, yang akan menjadi saksi. Wa inna alaikum la'afidin, sungguhnya kalian itu apa? Di antara kalian, wa inna alaikum, dan sungguh di antara kalian la'afidin, ada malaikat penjaga. Malaikat penjaga. Tujuannya apa? Kiraman katibin, sebagai malaikat yang apa? Pencatat amal perbuatan kita. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, ya'lamuna, mereka mengetahui ma sesuatu taf'alun yang engkau kerjakan. Semua malaikat yang ditugaskan Allah tujuannya apa? Untuk mengetahui segala perbuatan yang kita lakukan. Bahkan yang baru terbersit di dalam hati pun dicatat. Ya kalau yang terbersit itu amal kebaikan, niatnya amal kebaikan, dicatat, sudah dicatat menjadi amal baik. Tapi kalau niatnya itu untuk berbuat jahat, perbuatan dosa, belum dicatat. Nanti kalau sudah dikerjakan baru dicatat. Tapi kalau amal kebaikan baru niat sudah
dicatat. Begitu dilaksanakan, dicatat lagi. Berarti apa? Dua kali kebaikan. Itu yang keuntungan orang-orang yang beriman kepada Allah, yang melaksanakan kebaikan. Kemudian dari ayat yang lain, id yatalaqal mutalaqqiyani anil yamini wa anis shimali qa'id wa yalqal mutalaqqiyan wa yalqal mencatat sapa al mutalaqqiyan dua malaikat yang mencatat. Dua malaikat anil yamini wa anis shimal. Anil yamin sebelah kanan, wa anis shimal sebelah kiri. Ada dua malaikat sama kita. Makanya tidak apa? Jangan sembarangan. Jangan sembarangan. Wa anis shimal qa'id. Malaikat itu duduk, selalu duduk apa? Menemani kita. Kemanapun kita melangkah, kita duduk, lagi duduk, selalu ada malaikat. Makanya jangan sampai yang dikatakan orang-orang yang ghairul ladzi taqul, yang dikatakan 5 menit yang lalu sama 5 menit sesudahnya berbeda. Itulah gambarnya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Amalnya akan dicatat terus. Onta itu fa'arid anhum, berpalinglah dari mereka, wahai Muhammad, berpaling. Jadi umpamanya ada orang punya sikap karakter seperti itu, ya udah biarkan. Yang penting engkau sudah memberikan peringatan. Begitu juga yang penting kita sudah memberikan peringatan, sudah memberikan dan mengingatkan. Tujuan kita, tugas kita adalah apa? Hanya mengingatkan terhadap saudara-saudara kita yang apa? Berbuat tidak benar. Hanya mengingatkan. Fa'arid anhum, berpalinglah dari mereka. Cuma berpalingnya tidak boleh menyimpan rasa dendam, rasa sakit hati, rasa amarah. Bisofki, dengan memberikan kelembutan berupa maaf, ya biarin aja. Kembalikan kepada Allah. Wa tawakkal 'ala Allah, dan bertawakallah kepada Allah. Serahkan semua kepada Allah. Tapi sebelum tawakal kita sudah berusaha memberi nasihat, memberi peringatan, mengingatkan, baik secara lisan maupun secara perbuatan maupun secara tulisan. Kalau mereka sudah diberikan gambar seperti itu, fatawakkal 'alallah, ya udah tawakallah kepada Allah. Ini menggambarkan bahwa sikap tawakal adalah sikap orang-orang yang beriman kepada Allah. Tawakalnya pastinya sudah maklum, yaitu menyerahkan segala urusan, segala perbuatan dan urusan kita kepada Allah, tapi dengan catatan setelah kita berusaha. Setelah kita berusaha, berdoa, nah yang teringat tiga langkah kesuksesan orang-orang yang beriman kepada Allah. Sukses dunia dan sukses akhirat, yaitu berusaha, berdoa dan tawakal. Ketiga-tiganya itu satu paket. Berusaha doang, nah berusaha doang dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang Maha Pengasih di dunia dan akhirat, Ar-Rahimi yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang di akhirat saja. Itu kalimat yang apa? Kemudian kita ngenah-ngenah, kita paham apa arti kalimat tersebut. Minimal artinya secara apa? Artinya secara global aja. Kalimat itu sendiri nanti akan apa? Akan menambah wawasan kita, menambah kekhusyuan kita apabila nanti kita baca di dalam Tadi yang kita baca seperti kalimat tadi, ayat tadi, wasama iwat tori, wasama, artinya bahwa sama wawunya wawu kosam, wawu sumpah. Kalau Allah bersumpah ada sumpah terhadap makhluknya, tapi kalau kita bersumpah menyebut nama Allah.
wassamai demi langit, wattariq, wattariq, tariq artinya apa? Demi, kalau torikun itu jalan, tapi kalau tariq itu sesuatu yang datang di tengah malam. Oh, itu Pak ya, beda Pak ya, beda artinya beda, cuman beda tariq sama tariq. Wassamai wattariq, wattariq demi sesuatu yang datang di malam hari. Wa ma adraka ma tariq, apa itu yang datang di tengah malam? An-najmu, bintang-bintang di langit. Oh, gitu Pak ya. Indah mana Al-Qur'an itu runtut. An-najmu sakib, yaitu bintang-bintang di langit, as-sakib yang mempunyai cahaya menembus. Kalau nggak menembus, menembus tempat, menembus kegelapan malam. Terusnya ayat, in kullu nafsil lamma alaiha hafiz falyanzuril insanu mimma khuliq. Ya, tadabbur Al-Qur'an. Tujuannya apa? Itu untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah. Kalau orang yang tidak mau tadabbur Al-Qur'an, afalam tadabbarun Al-Qur'an am qulubun aqfalwa, yang lain. Orang tidak mau tadabbur Al-Qur'an, apakah hatinya itu memang sudah terkunci gitu? Orang nggak mau baca Al-Qur'an memang itu hatinya sudah terkunci. Itu pertanyaan, satu pertanyaan dalam Al-Qur'an. Dianjurkan kita tadabbur Al-Qur'an minimal mau membaca Al-Qur'an. Karena walaupun kita tidak tahu artinya, kita baca Al-Qur'an, satu huruf kita baca Al-Qur'an, apalagi dibacanya dalam sholat, 100 kebaikan satu huruf dicatat oleh Allah, 100 kebaikan. Orang sholat kemudian berdiri baca Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, berapa itu? 19 huruf. Satu huruf, satu kebaikan. Kali 19, 100 kebaikan, 100 kali 19, lo hitung aja Pak ya. Kalau sholatnya sama duduk, orang yang tidak mampu berdiri, fi kulli harfin khamsuna hasanatan, setiap satu huruf 50 kebaikan. 50 kebaikan. Kalau orang baca Al-Qur'an dalam mereka punya wudu, fi kulli harfin khamsun wa isruna, 25 kebaikan kita bacakan. Kita dibaca dalam doa, baca dalam apa? Tahlilan. Kita nggak punya wudu. 25. Punya wudu berapa? Punya wudu 50, karena kita baca sambil itu. Ya. Dibaca di luar sholat. Kalau dibaca apa? Kalau dibaca nggak punya wudu, tapi dibaca dalam sholat, kemudian dibaca di luar sholat punya wudu, fi kulli harfin khamsun wa isruna, 25 kebaikan. Berarti makanya dianjurkan orang yang baca Al-Qur'an walaupun kita nggak menyentuh Al-Qur'an supaya punya wudu, itu lebih utama. Apalagi kalau nggak kuat malah harus. Jadi kalau baca Al-Qur'an dia tidak punya wudu, yaitu fi kulli harfin asaratu hasanatin, 10 kebaikan. Itu beda Pak. Beda. Itu bagian daripada tadabbur Al-Qur'an. Kalau memang Al-Qur'an walau kana min indi ghairillah, kalau Al-Qur'an itu datangnya bukan dari Allah, lawajadu fi ikhtilafan katsira, pasti di dalam Al-Qur'an itu banyak perselisihan, banyak pertentangan yang sangat banyak. Padahal ayat Al-Qur'an dari ayat 1 juz 1 sampai ayat terakhir juz 30 enggak ada yang bertentangan. Enggak ada yang bertentangan sampai nanti di akhir zaman. Dan ayat Al-Qur'an isinya sesuai dengan zaman, sesuai dengan waktu, walaupun budayanya sering berubah, sering berbeda, tapi isinya yang terkandung tetap sesuai dengan apa? Nah,
berlaku cocok dengan situasi yang ada. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. 2 ayat dari surat An-Nisa 81 dan 82. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kekuatan iman dan Islam, senantiasa melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan mengokohkan keimanan kita sampai di akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattah ya Alim ittaqlana fatham qadiba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma'alam kana alimna ma la alamtana alimna ma yanfa'una alimna ma la yanfa'una innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta a'lamu. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la tajad wa min sajdatil arba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jalla uladana wa talamidana wa ahli baitina wa man hadara fi hadhihi al-kamara min ahli al-ilmi wa ahli al-iman wa ahli taqwa wa ahli ibadah wa ahli al-Qur'an wa ahli rizqi wa ahli suwal wa ahli khair wa la tajalna wa iyyahum min ahli syarri wa dhayr innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu